Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Asy-Syirk fil Qadim wal Hadits, syirik di masa lalu dan masa kini, yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria hafizahullah. Dan kita masih membahas tentang kesyirikan pada umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan sebab kesyirikan mereka, dan juga mungkin ditambahkan pula dosa-dosa yang lain, yang mana umat-umat tersebut yang disebutkan di dalam kitab ini adalah umat sebelum diutusnya Nabiullah Musa alaihi salam. Yang terakhir kita kaji bersama di antara umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Yang pertama adalah Ashabur Ras. Kemudian yang terakhir yang kita kaji adalah tentang kaum Yasin atau Ashabu Yasin, kaumnya Yasin, atau yang disebut dengan Ashabul Qaryah. Kemudian yang ketiga ini insyaallah akan disebutkan tentang pembahasan kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Yunus alaihi salam. Namun bedanya dengan umat-umat terdahulu, kalau umat-umat terdahulu memang Allah Subhanahu wa taala binasakan karena mereka belum bertaubat dengan apa yang didakwahkan oleh nabi mereka. Tatkala mereka belum mau menyambut atau menerima seruan para nabi ataupun rasul alaihimussalam yang Allah utus kepada mereka, baik itu kaum Nabi Nuh alaihissalam atau kaum Ad dan kaum Samud, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, kemudian kaum Samud, kaumnya Nabi Salih alaihissalam, sampai yang terakhir kaum Nabi Syuaib, dan dua kisah berikutnya Ashabur Ras dengan Ashabu Yasin. Di dalam kisah kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Yunus alaihi salam, kesyirikan itu memang terjadi dan nanti akan disebutkan. Namun kaumnya mereka bertaubat sebelum datangnya azab kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Beda dengan kaum nabi yang lainnya yang dibahas sebelum itu. Dan Nabi Yunus alaihissalam sendiri merupakan pribadi yang aneh, tanda kutip, Mungkin beliau satu-satunya manusia yang bertasbih dan juga disebutkan bersujud di suatu tempat yang tidak ada manusia lain yang melakukannya di tempat tersebut.
Sujudnya di mana? Di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan. Ya, sebagaimana nanti yang akan disebutkan. Dan memang sebelum menyebutkan tentang pribadi Nabiullah Yunus alaihissalam, ya, pengarang kitab ya, Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria menukil ayat-ayat yang banyak beliau nukil dari kitab Qasas Al-Anbiya yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, pengarang tafsir yang terkenal, tafsir Al-Quran Al-Azim. Ayat yang pertama yang dinukil ada ya, dalam surat yang memang diberi nama dengan nama Nabi yang mulia ini, surat yang ke-10 dari urutan surat-surat Al-Quranul Karim, yaitu surat Yunus. Ayat ke-98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin." Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota ataupun negeri yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus alaihissalam? Keimanan kaum Yunus alaihissalam memberikan manfaat kepada mereka tatkala mereka diselamatkan dari azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tatkala mereka kaum Yunus alaihissalam beriman. Kashafna anhum azabal khizyi fil hayati dunya, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan di dalam kehidupan dunia. Wa matta'nahum ila hin, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang telah ditetapkan atau waktu yang tertentu. Kemudian ayat yang lain yang dinukil adalah ayat ke-87 sampai 88 surat Al-Anbiya. Surat ini seperti namanya Al-Anbiya, para nabi, yang menyebutkan tentang kisah ya, beberapa nabi alaihimussalam. Dan yang disebutkan di dalam surat ini diantaranya adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba, dan ingatlah ya, kisah Dhunnun. Dhunnun ini adalah Yunus alaihissalam. Ketika beliau pergi dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya karena kaumnya tidak mau menerima dan menyambut apa yang beliau dakwahkan. Fadhanna an lan naqdir alaihi, lalu dia mengira bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Dan ini sebagai tazkir, peringatan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dan memang sesudah itu dikatakan oleh para ulama, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam lebih baik sesudah beliau bertaubat dan diturunkan ke dunia dibanding tatkala beliau masih ada di dalam surga. Demikian pula Nabi Yunus alaihissalam, beliau lebih baik ya, sesudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimuntahkan kembali oleh al-hud, ikan yang besar, daripada sebelum itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kesempitan atau kesulitan bagi seorang nabi pun ya, alaihimussalam, lebih-lebih kepada kita ya kan. Akan tapi ada hikmah di balik itu semua ya. Maka demikian juga Nabiullah Yunus alaihissalam ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kesempitan atau kesulitan bagi beliau dengan ditelan ya, di dalam perut ikan yang dia sendiri ya, merasa sudah mati.
Namun sebagaimana dinukil di dalam Qasasul Anbiya Ibnu Katsir rahimahullah, tatkala itu Nabiullah Yunus alaihissalam menggerak-gerakkan anggota badannya dan bergerak, akhirnya dia sadar bahwa dia masih hidup, belum mati. Akhirnya beliau berdoa dengan doa ini yang terkenal dengan doa Zinnun, doanya Nabi Yunus alaihissalam. Yang disebutkan di dalam salah satu hadis bahwa siapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus alaihissalam, maka insya Allah akan dikabulkan. Sebab beliau seorang nabi yang sudah berdakwah juga cukup lama, namun beliau masih mengakui dirinya sebagai orang-orang yang zalim. Maka apakah pantas bagi kita untuk mengklaim diri kita lebih utama, lebih mulia dari Nabi Yunus alaihissalam? Beliau adalah seorang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih di antara hamba-hambanya. Bahkan dalam satu hadis sebagaimana nanti yang insyaallah disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan janganlah sebagian di antara kita menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia atau lebih baik dari Yunus bin Matta alaihi salam. Walaupun tentunya beliau ucapkan itu dalam rangka ketawaduan, rendah hati beliau, karena memang faktanya Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan kedudukan beliau dan menjadikannya salah satu di antara khalil ataupun kekasih Allah Subhanahu wa taala bersama sang kakek ataupun ayah Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak mau dan melarang umatnya untuk mengatakan bahwa beliau lebih utama dari Yunus bin Matta alaihissalam. Maka doanya adalah beliau berdoa fi dzulumat, di dalam kegelapan, keadaan yang sangat gelap. Dikatakan kegelapan ini karena apa? Kegelapan beliau berada di dalam perut ikan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan ikan yang menelan Nabi Nuh alaihissalam ditelan lagi oleh ikan yang lebih besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada ikan tadi, khususnya yang pertama kali menelannya, tidak boleh melukai dagingnya dan tidak boleh memecahkan tulangnya. Hanya sekedar ditelan saja. Kalau digigit sudah mungkin wassalam. Kalau yang dikatakan oleh sebagian ulama tadi, beliau ditelan oleh ikan, kemudian ikannya ditelan lagi oleh ikan yang lebih besar. Pertama, kegelapan di dalam perut ikan. Kemudian juga kegelapan di dalam lautan itu sendiri. Yang disebutkan ikan tadi berkeliling sampai ke dasar lautan. Kemudian kegelapan di malam hari. Apalagi pas hujan gede misalnya. Allahul musta'an. Di dasar lautan sana Allah Subhanahu wa taala As-Sami' yang Maha mendengar seruan dan juga doa Nabiullah Yunus alaihissalam. Apa doanya? La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Yang pertama adalah la ilaha illa ant, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ini adalah al-i'tiraf, pengakuan dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu di antara amal saleh yang memang kita boleh bertawassul dengan amal saleh yang kita lakukan. Subhanak, ini juga adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ant, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Pengakuan dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pengakuan dengan dosa yang beliau lakukan, bahwa beliau adalah seorang zalim. Dan pengakuan dengan dosa juga merupakan salah satu bentuk taubat, dan itu adalah amal saleh yang menjadikan doa beliau diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Subhanak, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadh zalimin. Ya, sesungguhnya aku termasuk ya, orang-orang yang zalim. Zalim dengan terburu-buru meninggalkan kaumnya tatkala ya, azab yang beliau peringatkan kepada umatnya tidak datang juga. Ya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghamm. Maka kami ijabah, kami kabulkan doanya. Dan kami selamatkan beliau, selamatkan Nuh alaihi salam dari kedukaan, dari kegundah-gulanaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan doa ini, ada seorang sahabat radhiyallahu anhum yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu hanya khusus buat Nabi Yunus alaihi salam saja atau untuk juga yang lainnya?" Maka beliau mengatakan itu khusus buat Nabi Yunus alaihi salam dan juga untuk seluruh kaum mukminin. Sebagaimana kelanjutan ayat yang mulia tadi, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan seperti itulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Tidak hanya ya, Yunus alaihissalam, tapi juga mereka-mereka yang mengikuti ya, apa yang telah beliau lakukan. Tatkala melakukan ya, kalau hal itu dianggap suatu kesalahan, walaupun itu adalah ijtihad beliau, lebih-lebih kalau kita jelas-jelas melakukan kesalahan, kita harus ya, mengakui bahwa kita termasuk orang-orang yang zalim. Dan kita pun jangan marah tatkala ada orang yang menasehati kita, yang mengatakan kepada kita, walaupun mungkin kita anggap dia tidak lebih baik dari kita, mengatakan kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan malah ya, ucapan itu kita balik, emang kamu sudah bertakwa. Nah, karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, baik yang di masa lalu ataupun yang kemudian, sudah diampuni semua. Beliau ya, diberikan titah ataupun khitab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan untuk bertakwa, dan beliau adalah atqan nas, manusia yang paling bertakwa, maka kita lebih pantas untuk diperintahkan untuk bertakwa. Siapapun yang mengingatkan kita dengan ya, kata-kata tadi misalnya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan kita balik, emang kamu sudah bertakwa, kamu aja urus kamu sendirilah. Kita jawab misalnya nas'alullaha ayyaj'alana minal muttaqin, kita meminta ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk dijadikan orang-orang yang bertakwa. Nabiullah Yunus alaihissalam mengakui bahwa dirinya adalah apa ya, inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Padahal kesalahan beliau masih bisa ditolerir karena itu adalah ijtihad beliau yang keliru ataupun salah kalau dianggap sebagai suatu kesalahan. Dan ayat yang lain yang dinukil oleh ya, pengarang ya, kitab ini Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria hafizahullah, yang juga beliau nukil dari kitab Qasasul Anbiya, ayat-ayat yang ada dalam surat As-Saffat ya, cukup banyak, hampir 10 ayat. Beliau Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tegaskan di dalam ayat yang mulia ini bahwa Nabi Yunus alaihissalam adalah salah seorang rasul, salah seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari ayat 139 ya, surat As-Saffat, surat yang ke-37 ya. Wa inna Yunus laminal mursalin. Ayat yang mulia ini diperkuat dengan dua penguat di dalam bahasa Arab. Yang pertama inna, sesungguhnya. Wa inna Yunus, dan sesungguhnya Yunus alaihissalam
la minal mursalin, la benar-benar minal mursalin, termasuk di antara para utusan. Ya. Kita harus beriman, harus mengimani kitabullah Al-Qur'anul Karim dan juga kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ayat tadi hanya menyebutkan Yunusu minal mursalin, Yunus itu alaihi salam termasuk di antara para rasul. Seandainya ayatnya cuma begitu saja, kita pun harus beriman dengan ayat yang mulia ini. Tapi titah ini juga berlakukan bagi orang-orang yang mungkin di dalam hatinya ada sedikit pengingkaran, ada sedikit pemikiran, tanda kutip, sehingga ayat tadi diperkuat dengan dua muakkidat, dua penguat. Di dalam bahasa Arab, yaitu inna, harfut taukid, huruf yang artinya penguat. Sesungguhnya Yunus alaihissalam la benar-benar minal mursalin, termasuk di antara para utusan, para rasul alaihimussalam. Idh abaqa ilal fulkil mashhun, tatkala beliau lari, kabur, tanda kutip, meninggalkan kaumnya menuju bahtera atau perahu yang penuh dengan muatan. Mungkin sudah over isinya muatannya. Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian dia ikut berundi, ikut diundi. Karena nahkoda melihat di antara penumpangnya harus ada yang ditenggelamkan. Kalau tidak ditenggelamkan, daripada semuanya karam, semuanya tenggelam, maka lebih baik 1-2 orang yang ditenggelamkan. Zahirnya, wallahu a'lam, dari ayat yang mulia tadi ada selain Nabi Yunus alaihissalam yang terpaksa ikut ditenggelamkan. Karena dalam ayat tadi fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian beliau, Nabi Yunus alaihissalam, ikut berundi, maksudnya ikut diundi. Fakana minal mudhadin. Lalu beliau termasuk di antara orang-orang yang kalah dalam undian itu. Nama beliau selalu diulang, bahkan disebutkan diulang tiga kali, sehingga beliau pun menyemplungkan dirinya di dalam laut sana yang kemudian selanjutnya kelanjutan ayat yang mulia tadi menyebutkan fal taqamahul hut wa huwa mulim, iltaqamahu al-hut. Beliau ditelan, bukan digigit, bukan dimakan, istilahnya ditelan oleh al-hut. Al-hut itu ikan yang besar. Kita tidak perlu meneliti apa itu paus, apa itu dolphin atau yang lainnya. Yang jelas ikan yang besar, al-hut. Fakana minal mudhadin, maka beliau termasuk. Beliau ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela, maksudnya tercela karena beliau meninggalkan kaumnya. Meninggalkan kaumnya, tanda kutip, tidak sabar dengan penolakan yang mereka lakukan. Dan kita akan tahu mengapa beliau tidak sabar. Tidak sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Walaupun tidak seperti Nabi Nuh alaihissalam yang cukup panjang sekali mendakwahi kaumnya, namun mungkin tidak ada sekarang yang lebih sabar dari Nabi Yunus alaihissalam di dalam mendakwahi kaumnya. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabiullah Yunus alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, banyak mensucikan Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, kelak dia akan berdiam diri, bertempat di perut ikan tadi sampai hari beliau dibangkitkan. Tapi karena beliau banyak berzikir, dan disebutkan juga oleh Ibnu Katsir, zikir beliau didengar oleh para malaikat alaihimussalam. Malaikat mendengar suara yang agak lemah,
terdengar dari tempat yang cukup jauh karena memang di dasar lautan. Sehingga malaikat pun tatkala bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, suara siapakah ini? Itu suara Yunus alaihissalam. Yunus, kata malaikat, seorang hamba soleh yang amal-amalnya selalu terangkat ke langit dengan amal-amal yang beliau lakukan benar. Maka para malaikat alaihi wassalam memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni atau memaafkan Nuh alaihi salam. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, dimuntahkan kembali oleh al-hut, oleh ikan yang besar tadi. Dan ada banyak pendapat para ulama tentang berapa lama Nabiullah Yunus alaihissalam ada di dalam perut ikan tadi. Yang paling cepat mengatakan ditelannya pagi hari waktu duha, muntahkan di sore hari, yaitu lumayan beberapa jam. Apalagi yang mengatakan sampai 7 hari, sehingga sedikit banyak hal itu mempengaruhi kesehatan dan fisik Nabiullah Yunus alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang mulia tadi, fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian apakah Allah Subhanahu wa taala biarkan rasulnya begitu saja? Tidak tentunya. Fa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Maka kami tumbuhkan untuknya sebatang pohon. Di sini disebutkan pohon dari jenis labu yang jelas, pohon yang bisa dikonsumsi oleh Nabi Yunus alaihissalam. Bahkan Ibnu Katsir juga menyebutkan beliau diberi susu langsung oleh sejenis kambing hutan yang selalu mendatanginya setiap pagi atau sore hari, memberikan air susunya yang menjadikan Nabiullah Yunus alaihissalam kembali sehat dan bugar seperti sebelumnya. Kemudian sesudah itu wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan kami utus beliau Yunus alaihissalam kepada suatu kaum yang jumlah mereka itu 100.000 atau lebih. Lebihnya juga ada ikhtilaf di antara ulama, ada yang mengatakan 110.000, 120.000, 130.000 sampai 40.000 atau 40.000 sekian. Fa'amanu, maka kaumnya tadi beriman. Famatta'nahum ilahin, maka kami berikan kenikmatan kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Dan di sini ada khilaf antara ulama juga, apakah kaum yang beliau ajak seru sesudah beliau dimuntahkan kembali oleh hut, oleh ikan yang besar tadi, kaum sebelum itu atau yang lain, wallahu alam. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala selamatkan kaumnya dari azab yang akan menimpanya karena mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenarnya, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari azab. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam berupa meninggalkan kaumnya sebelum urusan selesai istilahnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam akhir-akhir surat Al-Qalam atau surat Nun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdzum. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah engkau wahai Rasulullah dengan ketetapan atau keputusan Rabbmu. Wa la takun ka sahibil hut, dan janganlah engkau wahai Rasulullah seperti orang
yang ada dalam perut ikan. Maksudnya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Jangan seperti beliau yang tergesa-gesa ya memintakan azab untuk kaumnya. Jangan seperti beliau yang tergesa-gesa meninggalkan mereka. Idnada wa huwa makzum. Ketika dia berdoa sedang dia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Berdoa untuk segera didatangkan azab kepada mereka. Walaupun sebagaimana tadi yang telah diisyaratkan, walaupun Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam, Rasulullah SAW melarang umatnya untuk lebih mengutamakan beliau ya, dibanding Nabi Yunus alaihissalam. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa madmum. Sekiranya beliau Nabi Yunus alaihissalam tidak segera mendapat nikmat dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, lanubidza bil ara', sungguh benar-benar dia dicampakkan ke tanah yang tandus. Wa huwa madmum, dan dia dalam keadaan tercela. Maksudnya tercela tadi meninggalkan kaumnya. Tapi sesudah itu apa? Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Lalu Rabbnya memilihnya dan ya menjadikan beliau ya sebagaimana sebelumnya adalah seorang rasul minal mursalin, dan di sini Allah memilihnya faja'alahu minas salihin, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia termasuk orang-orang yang saleh. Apakah ada nas, ada dalil yang khusus yang memastikan kita termasuk orang-orang yang saleh? Kita berharap ya menjadi dan meniru serta menyusul orang-orang yang saleh. Allahumma alhiqna bisalihin. Ya Allah, temukanlah kami, gabungkanlah kami dengan orang-orang yang saleh. Ya. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meniru sikap ketergesa-gesaan Nabi Yunus alaihissalam dengan meninggalkan kaumnya dan memintakan doa ya untuk mereka ya, segera didatangkan azab ya. Berbeda dengan ulul azmi minar rusul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar seperti sabarnya para ulul azmi dari kalangan Rasul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir, maka bersabarlah engkau wahai Rasulullah. Kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana telah bersabar ulul azmi minar rusul. Dan mereka adalah ya, dengan urutan masa Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa dan Isa alaihimussalam, dan beliau yang kelima. Rasulullah SAW diperintahkan untuk meniru kesabaran mereka, wala tastajil lahum, dan ya, jangan kau buru-buru ya terhadap mereka dengan segera ya, meminta azab untuk mereka. Rasulullah SAW diperintahkan untuk meniru kesabaran Nabi Nuh alaihi salam yang mendakwahi kaumnya alaf illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun, 9,5 abad. Ya, lebih lama daripada penjajahan Belanda ini. 9,5 abad. Siapa yang bisa sabar? Kemudian sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang berat yang beliau lalui. Ujian itu, ujian yang paling berat, ada perintah untuk menyembelih putranya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam yang juga sabar dengan permintaan yang aneh dan nyeleneh dari Bani Israel, minta pengen melihat Allah Subhanahu wa taala jahratan, secara nyata. Kurang apa lagi coba permintaannya ini. Dan juga ya,
Bani Israel di masa Nabi Isa alaihissalam minta apa? Anzil alaina ma'idatan minas sama. Minta diturunkan hidangan dari langit. Ya, permintaan yang neko-neko dari para umatnya, namun ya para nabi alaihissalam yang termasuk ulul azmi tadi bersabar dengan neko-neko umatnya. Maka Rasulullah diperintahkan untuk ya meniru mereka, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau ya Rasulullah ya, sebagaimana telah bersabar para ulul azmi dari kalangan Rasul alaihi wassalam. Wala tasta'dil lahum, dan janganlah kau buru-buru memintakan adab untuk mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tatkala beliau sudah disakiti dengan begitu macam siksaan ya, walaupun malaikat alaihi wassalam sudah menawarkan untuk menyegerakan adab kepada mereka, Rasulullah tidak memintakan supaya adab segera turun untuk mereka. Kalau Rasulullah SAW meminta, sudah selesai urusannya. Tapi apa Allah? Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah ya mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu kebenaran risalah yang beliau sampaikan. Tapi khatul iman rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang tadi disebutkan ya, di antaranya dalam surat Al-Anbiya ya, ayat 87 sampai 88, kemudian dalam surat Yunus ayat 98, dan juga dalam surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Itu di antara ya ayat-ayat yang ya dinukil oleh pengarang kitab ini, plus ya tadi surat Nun atau surat Al-Qalam ayat 48 sampai ayat 50. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang sebagian kisah Nabi Yunus alaihissalam dan ya, taubat yang dilakukan oleh ya umatnya, dan Allah menerima taubat mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari azab yang tadinya istilahnya akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Dan itu semua tentunya sudah ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kaumnya ya mengingkarinya dulu, tapi kemudian bertaubat. Ya. Siapakah Nabi Yunus alaihi salam? Ya, maka ya, di sini Syekh Abu Bakar ya hafizallah menyebutkan Nabi Yunus alaihi salam terkenal dengan Yunus bin Matta. Bin Matta dengan bi fathil mim wa tasydidil musanna. Dengan fathah huruf mim dan tasydid huruf yang bertitik dua, maksudnya huruf Matta. Ya. Sebagian ulama bahkan ini disebutkan di dalam tafsir Abdul Razak bahwa Matta tadi itu adalah nama ibunya. Sehingga ada yang mengatakan Nabi Yunus alaihissalam dinisbahkan kepada ibunya. Akan tapi pendapat ini ya tertolak dengan apa yang ada dalam ya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwa itu adalah nasab kepada ayahnya. Matta tadi adalah nama ayah Nabi Yunus alaihissalam. Dan inilah yang dikatakan lebih benar ya oleh pengarang kitab ini Syekh Abu Bakar ya Muhammad Zakaria hafizahullah, bahwa Matta adalah nama ayah dan bukan nama ibu Nabi Yunus alaihissalam. Dan hanya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam sajalah yang dinisbahkan kepada ibunya. Yang dinisbahkan kepada ibunya. Demikian juga di dalam hukum syar'i, seorang anak yang terlahir dari bukan pernikahan yang sah, nisbahnya, nasabnya juga kepada ibunya. Nasabnya juga kepada ibunya, seperti ya Isa bin Maryam. Tapi mungkin bedanya kalau Isa bin Maryam, ibunya Maryam alaihissalam al-Batul, ya, seorang wanita yang suci, yang kesuciannya
ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan wanita-wanita yang sekarang tentunya. Tatkala melahirkan seorang anak tanpa suami, kemungkinannya ada karena diperkosa dan dia tidak mau menggugurkan kandungannya, dan itu sikap yang benar. Atau dari memang orang yang sengaja melakukan hal itu, dan mungkin juga sudah berusaha untuk menggugurkan kandungannya, tapi qadar Allah tetap melahirkan anak yang tanpa dosa tadi ke dunia yang fana ini. Kecuali kalau kemudian misalnya tes DNA, ada ayah biologisnya dan ayah biologisnya mengakui bahwa itu anaknya. Apalagi misalnya juga dengan banyak yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, nikah sesudah hamil. Ya, wallahu musta'an. Nah. Dan sangat disayangkan katanya, ya wallahu alam, dulu nggak tahu masih ingat sekarang, katanya di Brunei kalau ada proses kelahiran seperti itu langsung aja dinasabkannya Fulan bin Abdullah. Kasihan si Abdullah. Ya benar, Abdullah hamba Allah, ya. Tapi kasihan yang namanya Abdullah, benar-benar Abdullah gitu kan. Jadi tuduhan Fulan atau Fulana binti Abdillah misalnya. Allah musta'an. Maka Nabi Yunus alaihissalam bin Matta, dan Matta itu adalah nama ayah beliau, ya, alaihissalam. Dikatakan beliau diutus di suatu daerah yang disebut, ya, apa ini juga dibacanya sulit, Ninua ya apa seperti itu, di daerah Mosul, ya, atau Mosul sekarang dekat daerah Irak. Ya. Dan beliau mendakwahi, ya, mereka, kaumnya, dan berada di tengah-tengah mereka, ya, tidak kurang dari 33 tahun sebagaimana nanti yang akan disebutkan. Apakah kesyirikan kaum, ya, Nabi Yunus alaihissalam? Ya. Maka Ibnul Asir rahimahullah menyebutkan tentang kesyirikan mereka, ya, sebagaimana kesyirikan umat-umat sebelumnya. Mereka, ya, ya'budunal asnam, menyembah patung-patung. Menyembah patung-patung, walaupun tidak disebutkan nama-nama yang terkenal di antara nama-nama patung, ya, pujaan mereka atau penyembahan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Yunus alaihissalam yang membawa risalah sebagaimana risalah para nabi alaihissalam sebelumnya, ani'budullah wajtanibut taghut. Mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Maka demikian pula Nabi Yunus alaihissalam, beliau melarang umatnya untuk beribadah kepada patung-patung tadi, apapun namanya, apapun, ya, bahan dibuatnya. Dan Nabi Yunus alaihissalam memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berdakwah, berada di tengah-tengah mereka selama 33 tahun. Tapi apa hasilnya? Falam yu'min ghaira rajulaini. Tidak ada yang beriman dengan dakwah, dengan seruan Nabi Yunus alaihissalam, kecuali cuma 2 orang saja. 33 tahun, bukan 3 bulan. 33 tahun, cuma dapat pengikut 2 orang saja. Maka tatkala Nabi Yunus alaihissalam, ya, putus asa dengan keimanan yang diharapkan dari mereka, akhirnya beliau pun menyegerakan doanya, mendoakan keburukan bagi mereka. Da'a alaihim, bukan da'a lahum, ya. Da'a lahum dengan kebaikan, tapi da'a alaihim, yang mendoakan mereka dengan kejelekan. Maka dikatakan kepada beliau alaihissalam, mungkin yang mengatakan malaikat, ya, alaihissalam, ataupun, ya, yang lainnya, atau juga mungkin bisikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asra'a ma da'auta ala ibadi. Maka zahir, ya, redaksi ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa cepatnya engkau, ya, mendoakan kejelekan untuk hamba-hambaku. Irji ilaihim fad'uhum arba'ina yauma. Kembalilah
kembalilah kau kepada mereka dan serulah mereka, ajaklah mereka 40 hari lagi, ditambah 40 hari, suruh mendakwahi mereka, bersabar bertengah-tengah mereka. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun melakukan perintah itu, dan beliau kembali mendakwahi mereka selama 37 hari. Tetap kaumnya cicing wae, enggak nambah. Maka Nabi Yunus alaihissalam mewanti-wanti mereka, innal adzaba ya'tikum ila 3 ayyam. Sesungguhnya azab akan mendatangi kalian selama atau 3 hari ke depan atau 3 malam ke depan. Dan tanda datangnya azab itu adalah kulit kalian akan berubah. Akan berubah dari kulit mereka yang biasanya. Mungkin berubah warnanya atau yang jelas berubah. Dan memang tatkala seandainya beliau Nabi Yunus alaihissalam memperingatkan mereka akan hal itu di malam hari misalnya, maka di pagi hari warna kulit mereka sudah berubah. Maka kaumnya mulai ketar-ketir. Maka mereka mengatakan, sungguh telah datang, telah turun apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dan beliau tidak pernah berdusta di antara kita. Itulah para nabi. Tidak ada sejarah dusta yang diketahui, yang dicobakan kepada kaumnya. Fanduru, maka perhatikanlah, lihatlah. Apabila beliau tetap bermalam bersama kita di tengah-tengah kalian, maka kalian akan azab. Kalian akan aman dari azab itu. Karena apa? Yunus alaihissalam masih di tengah-tengah mereka. Tapi kalau Yunus alaihissalam tidak bermalam bersama kalian, tidak ada di tengah-tengah kalian, maka ketahuilah bahwa azab akan mendatangi kalian. Jadi mereka diperingatkan terlebih dahulu sebelum benar-benar Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab itu. Jadi khotul iman rahimani wa rahmatullah, insyaallah penjelasan kisah berikutnya sebagaimana yang dinukil dari Al-Imam As-Suyuti rahimahullah akan dilanjutkan sesudah dikumandangkan adzan isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, dan beliau mengatakan ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasannya beliau mengatakan bahwa Nabi Yunus alaihissalam sesudah merasa kewalahan dengan tanggapan kaumnya, tatkala tidak ada yang menyambut dakwahnya selama kurang lebih 33 tahun kecuali 2 orang saja, dan beliau pun masih bersabar dengan melanjutkan dakwah di tengah mereka selama 37 hari yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan 40 hari. Maka sesudah hari ke-37 atau pada hari ke-37, Nabi Yunus alaihissalam telah memberikan ancaman kepada umatnya, kepada kaumnya, bahwa azab akan datang menimpa mereka 3 hari ke depan. Maka sebagaimana tadi yang telah disebutkan, tatkala mereka melihat di pagi harinya tanda-tanda akan datangnya azab itu, yaitu berubahnya warna kulit mereka, maka akhirnya berpencarlah mereka, satu sama lain saling meninggalkan, ibu meninggalkan anaknya ataupun sebaliknya, semuanya keluar bertadarru dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya keluar dari rumah-rumah mereka, untuk apa? Untuk
ya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka benar-benar menyesal dengan apa yang mereka lakukan, dengan tidak menyambut atau menerima seruan dan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan disebutkan ya, mereka ya pada nangis, laki, perempuan, tua dan muda, dan semuanya meminta ampunan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menahan azab untuk mereka. Sementara Nabi Yunus alaihissalam yang memang sudah mewanti-wanti kaumnya ya, dengan itu menunggu kedatangan azab, akan tapi beliau tidak melihat tanda-tanda akan datangnya azab itu. Dan yang berlaku di tengah-tengah mereka pada saat itu, bahwa siapa yang berdusta dan dia tidak punya bukti akan kebenaran yang dia ucapkan, maka hukumannya akan dibunuh. Maka Nabiullah Yunus alaihissalam ya tadi sebagaimana disebutkan lari ya karena murka kepada kaumnya yang ya tidak mau menerima dakwahnya sebelum itu, sehingga terjadilah apa yang terjadi sebagaimana tadi disebutkan di awal kisah pada sebagian ayat-ayat yang dinukil yang berhubungan dengan kisah ini. Beliau naik ya ke sebuah perahu yang ya kemudian ya beliau pun ya ditenggelamkan atau menenggelamkan dirinya ke tengah lautan dan ditelan oleh al-hut. Ya. Ala kulli hal di sini disebutkan bahwa telah jelas dan juga sabit benar bahwa kaumnya dulu berada di atas kesyirikan dan juga kekufuran dengan ya, peribadahan mereka kepada berhala-berhala. Walakinnahum tabu akan tapi mereka semua bertaubat. Mereka bertaubat fataballahu alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Sehingga ya, ayat yang mulia yang ada di dalam surat An-Nisa ya, ayat ya 48 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lainnya bagi siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Demikian juga ayat yang mirip dengan itu dalam surat yang sama, surat An-Nisa ayat 115, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat itu berlaku bagi mereka yang melakukan kesyirikan dan mati dalam keadaan syirik, alias belum bertaubat dari kesyirikannya. Maka mereka itulah yang tidak diterima ya taubat mereka. Yang mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Yunus alaihissalam, maka yang berlaku adalah ayat yang mulia, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya yaghfiru dzunuba, mengampuni dosa-dosa jami'a, seluruhnya, termasuk dosa-dosa syirik, asyirkul akbar sekalipun. Kalau pelakunya ya apa? Bertobat sebelum kematiannya. Dan ayat yang mulia ini lengkapnya yang ada dalam surat Az-Zumar ayat 53
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Rasulullah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah berbuat israf, ya, berlebih-lebihan, ya, atas diri mereka di dalam melakukan, ya, kemaksiatan ataupun tidak melaksanakan perintah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Rahmatnya mendahului murkanya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun, ya, dosa kalian begitu banyak. Karena apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa, termasuk dosa syirik sekalipun. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, dan Maha Penyayang. Maka, ya, kaum Nabi Yunus alaihissalam walaupun mereka melakukan kesyirikan, akan tetapi dengan taubat yang mereka lakukan dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tahan azab untuk mereka. Demikian pula siapa-siapa yang bertaubat dari dosanya, termasuk kesyirikan sekalipun, ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Para sahabat radhiyallahu anhum, mayoritas mereka yang belum terlahir, ya, dalam Islam, mayoritas mereka sebelumnya adalah orang-orang musyrik, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan keislaman mereka, al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu, ya, menghapuskan apa-apa yang sebelumnya. Dengan keislaman mereka tatkala mereka, ya, ibaratnya seperti bayi-bayi yang baru terlahir, yang suci dari noda dan dosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Karena al-Islam yajubbu ma qablah. Namun bukan berarti misalnya kita berangan-angan, Allahumma ba'idna. Kita pengen enak yang mu'alaf, ya, dosa-dosanya dulu sudah dihapus semua, ya. Jangan kita berangan-angan seperti itu kemudian pengen, Allahumma ba'idnya, pengen murtad dulu, wal iyadzubillah. Murtad dulu kemudian masuk Islam lagi. Ya salam, siapa yang bisa menjamin kita masuk Islam lagi sesudah itu? Wal iyadzubillah, jangan-jangan begitu murtad, ya, game over. Selesai masa tayang kita di dunia ini, ya. Kita syukuri nikmat iman dan Islam, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari lahir kita. Maka dari itu kita jangan sampai disalib atau dikalahkan oleh para mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Jangan mentang-mentang sudah senior, Islamnya sudah lama, merasa tenang-tenang saja, misalnya fastabiqul khairat, lomba-lombanya dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal itu, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk, ya, menggapai ridhonya, falyatanafasil mutanafisun, hendaklah orang-orang, ya, supaya saling berlomba mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.